Como estas? Kembali lagi nih di Rumah La Liga yang bisa kalian saksikan di aplikasi La Liga PES. Sayang banget kalau kalian nggak download aplikasi ini karena kami akan mengulas di tiap pekannya mengenai pertandingan La Liga selama sampai berapa ya Bung Putra ya? Sampai 38 pertandingan ke depan sampai 2023 nantinya. Dan sekarang kita sudah bersama dengan pengamat yang selalu menjadi partner saya setiap ngobrol mengenai La Liga ini, yaitu Bung Putra dalam keadaan sehat walafiat, dan sekarang kami sedang memakai seragam baru. Merah membara. Dan sebelum berbincang dengan Bung Putra, ini nih, tim Rumah La Liga memiliki informasi mengenai pertandingan pekan kemarin dan ini dia tayangannya. Real Madrid bertandang ke Metropolitano Stadium, markas Atletico Madrid, untuk mengarungi derby sekota. Partai ini layaknya ujian bagi Real demi mempertahankan pucuk pimpinan sementara. Faktanya memang demikian, kubu tuan rumah sempat memborbardir pertahanan Real Madrid. Sebut saja melalui tandukan Felipe yang masih tipis di atas mistar gawang Madrid. Selanjutnya tembakan Carrasco pada menit 12 yang masih belum menemui sasaran. Real Madrid yang berusaha membalas serangan dan langsung berubah hasil. Pada menit 18, Rodrigo berhasil membuka keunggulan memanfaatkan umpan matang dari Tchouaméni. Pada menit 36, Los Galácticos sukses memperlebar keunggulan. Kali ini Valverde yang lepas dari penjagaan berhasil memanfaatkan bola muntah dari tendangan Vinicius Junior. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Atletico sempat membuka harapan. Pada menit 83, Mario Hermoso memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Real Madrid dalam mengantisipasi sepak pojok. Ini menjadi gol terakhir di partai tersebut, sekaligus membuat Real Madrid bawa pulang poin 3. Barcelona kembali menerapkan taktik rotasi kala melawan LC. Xavi Hernandez memainkan Memphis Depay dan Frank Kessie sejak awal laga. Langkah Barcelona untuk menang semakin mudah setelah wasit menganjar Gonzalo Verdu dengan kartu merah pada menit 14. Gol perdana untuk Barca pun hadir pada menit 34. Ada Robert Lewandowski yang berdiri bebas untuk meneruskan umpan Balde. Pada menit 41, Memphis Depay berhasil mencetak gol perdananya di musim ini. Pemain Belanda ini sukses melepaskan diri dari penjagaan lawan untuk menceploskan bola ke jala Badia. Barca sebenarnya berhasil mencetak gol ketiga pada menit 43. Namun wasit menganulir karena menilai Pedri dalam posisi offside. Tim Katalan unggul cepat pada babak kedua. 3 menit usai turun minum, Robert Lewandowski mencetak gol keduanya sekaligus menjadi gol terakhir di partai ini. Real Betis sukses mempertahankan diri di posisi 3 besar. Melawan Girona, Betis unggul 2-1. Kubu tuan rumah sempat dikejutkan melalui gol cepat Girona yang dicetak Arnau Martinez pada menit ke-7. Namun Real Betis dapat bereaksi cepat. Rodi yang melakukan aksi individu dilanggar di dalam kotak penalti. Borja Iglesias yang menjadi algojo dengan sempurna menceploskan bola ke dalam gawang. Borja Iglesias benar-benar menjadi pahlawan. Pada menit 70, ia berhasil mengembalikan keadaan menjadi 2-1. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan pekan ke-6 La Liga Santander 2022-2023. Nah, dan yang tadi ini adalah klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023 yang memasuki pekan ke-6, di mana nih Real Madrid masih menjadi pemuncak klasemen dengan poin sempurna dari 6 pertandingan, diikuti Barcelona yang tertinggal 2 angka. Ini sama ya kayak waktu yang kita pernah bahas waktu itu ya, hanya 2 poin, iya nggak sih? Betul. Hanya 2 poin waktu itu. Nah, di sementara itu juga Real Betis masih bertahan di peringkat ketiga, sementara perubahan ada di peringkat keempat, di mana Athletic Club berhasil mengkudeta Villarreal. Nah, kalau kita melihat nih, ada persaingan ketat terjadi di papan tengah, di mana jarak antara Atletico Madrid, Real Sociedad, Valencia, dan Mallorca ini tipis sekali. Selain itu di papan bawah, Cadiz berhasil meraih kemenangan perdananya sekaligus naik nih. Dia 1 strip ke peringkat 19 dan membuka asa untuk keluar dari zona merah.
Baiklah, bagaimana Bung Putra melihat pertandingan pekan ke-6? Apakah sudah semakin semangat, sudah semakin terbaca mengenai prediksi pribadi seorang Bung Putra? Ya kalau kita lihat Jornada ke-6 ini memang kan jelas di situ Barcelona dan Real Madrid masih perkasa ya di situ Oh, ya. iya. Kedua tim ini adalah dua-duanya tim yang belum terkalahkan sejauh ini di La Liga. Real Madrid Betul. 6 pertandingan, 6 kali kemenangan, kemudian juga Barcelona 5 kali menang, 1 kali seri. Jadi memang kalau kita lihat hasilnya ya Barcelona kembali mendapatkan menang dengan skor yang besar ya, yaitu 3-0 ya. Menang lawan Elche, di situ juga karena Elche-nya juga dari menit ke-14 bermain dengan 10 orang karena Gonzalo Verdu juga kartu merah. Kemudian juga Real Madrid di derby Madrid berhasil menang atas Atletico dengan skor 2-1. Ya ini hasil yang tentunya ya bagus untuk Real Madrid, tapi buat fans Atletico seperti saya nggak bagus. Tetap lagi balik, kalau kita ngomongin tentang bola La Liga ini dan dengan Bang Putra pasti selalu ini klub favoritnya disebut-sebut terus. Tapi nggak apa-apa, namanya itu juga fans ya kan. Kita berharap yang terbaik. Kalau kita Tapi gini, menunggu apa? mungkin sedikit lanjutan lagi untuk Jornada ke-6 ini yang patut dilihat adalah bagaimana Cadiz akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di La Liga. Setelah 5 pertandingan awal selalu kalah, akhirnya Sergio González bisa memberikan kemenangan untuk Cadiz dengan skor 1-0 yang menghadapi Real Valladolid. Dan juga pertandingan yang menarik tentunya adalah Real Betis yang berhasil kembali meraih kemenangan. Betul. Bagaimana brace dari Borja Iglesias, Brace dari Borja Iglesias membawa Real Betis menang atas Girona, kemudian juga ada Real Sociedad yang menang 2-1 atas Espanyol. Jadi memang untuk top 5 sekarang ya masih dihuni dengan tim-tim yang seperti di Jornada sebelumnya ya. Hanya saja di situ sekarang Villarreal terhempas dari peringkat 5 besar, sekarang mereka berada di peringkat 6. Karena kemarin juga Villarreal hanya bermain imbang melawan Sevilla, dan ini adalah hasil yang saya kira juga untuk Sevilla sebenarnya tidak buruk-buruk amat, karena walaupun mereka sebelumnya berhasil menang di laga menghadapi Villarreal, memang tim berat, tim yang memang performa juga lagi bagus, akhirnya bisa mendapatkan berbagi angka yang saya kira hasil yang adil untuk mereka berdua gitu. Tapi si Villarreal ini termasuk kuda hitam juga ya? Villarreal ya, karena Villarreal juga sekarang kan dari match week pertama juga tampil bagus sekali. Kemudian juga di sini yang menarik juga kita lihat bagaimana Rino Gattuso membawa Valencia kembali meraih kemenangan dengan skor 3-0 ya. Dan itu juga tentunya membuat Valencia sekarang juga harus diperhitungkan kembali mulai menaik. Sekarang juga posisinya Valencia itu di bawahnya Sociedad dan juga Atletico memiliki 9 poin, sedangkan Sociedad dan Atletico poinnya adalah 10. Jadi memang di Jornada ke-6 ini banyak sekali hasil-hasil yang juga mengejutkan dan juga akhirnya merubah peta di klasemen ini. Kalau ini klasemen sementara kita bicara mengenai pekan ke-6. Untuk pekan ke-7 ini makin akan semakin panas, masih akan pergerakannya pasti akan semakin fluktuatif mungkin ya. Betul. Atau mungkin menurut saya calon juaranya itu masih belum akan berubah gitu. Dimana tetap aja lagi-lagi Real Madrid dan Barcelona akan menjadi pemuncaknya. Tinggal siapa aja nih yang atas bawah tipis Ya betul. banget. Kalau misalkan kita lihat sekarang Jornada ke-6 ini masih ada 32 pertandingan. Jelas kalau sekarang kita lihat ya Real Madrid dan Barcelona yang lagi di atas angin, karena mereka dua-duanya Real Madrid poin sempurna 18 angka, Barcelona 16 poin belum pernah kalah, sedangkan yang lainnya juga bedanya tipis kayak Real Betis sekarang poinnya 15. Jarak antara Betis dengan Real Madrid hanya 3 angka, masih bisa dikejar. Juga tim-tim seperti Osasuna secara mengejutkan ada di peringkat keempat, kemudian ada Villarreal, ada Atletico, ada Sevilla, masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi hingga akhir musim nanti ya. Selain itu kalau kita bicara mengenai zona merah, siapa sih klub yang kira-kira akan keluar dari zona merah lagi, Bang? Nah ini kan juga fluktuasi klasemen masih sangat cepat berubah karena setiap pekan pasti akan berubah, apalagi juga perbedaan angka dari peringkat ke 17, 18, 19, 20 juga masih jaraknya tipis sekali, hanya beda 1 angka, 3 angka, 2 angka. Jadi siapapun yang menang dari zona merah ini pasti mereka di pekan berikutnya akan naik posisinya. Jadi memang untuk menentukan siapa yang akan terus berada di zona merah masih agak susah nih. Kalau disuruh tebak? Kalau suruh tebak mungkin ya Real Valladolid, kemudian juga Cadiz sekarang ya, karena performa Cadiz juga masih belum meyakinkan, sama mungkin Almeria. Almeria juga musim ini kan baru naik lagi ke La Liga, dan sekarang juga Almeria kemarin juga kembali mengalami kekalahan. Jadi ya ini tim yang kalau misalkan mereka nggak segera bangkit, bisa-bisa secepatnya balik lagi ke divisi 2. Almeria ini kan baru masuk lagi ke La Liga ya kan. Sementara kalau kita melihat tentang track recordnya kemarin itu, apa sih yang harus mereka pelajari dari tim-tim besar yang sekarang ada di La Liga, atau mungkin pencapaian kemarin itu yang harus ditingkatkan tuh apa? Untuk dari Almeria. Kalau Almeria mungkin seperti ini, karena kan kalau tim-tim dari divisi 2 yang naik ke La Liga, mereka kan harus harus segera berbenah, karena bermain di divisi 2 dengan bermain di divisi utama itu kan sangat berbeda. Intensitas permainannya, kemudian juga bagaimana tim-tim yang dihadapi. Kemudian juga bagaimana manajer pun juga harus pintar-pintar memilih pemain untuk merekrut pemain baru, kemudian juga mencari formasi yang pas, sehingga
Kalau untuk Almeria apalagi mereka juga baru kehilangan striker andalan mereka ya, Sadik Umar di last minute transfer. Sadik Umar akhirnya pindah ke Sociedad. Dan sekarang nih Almeria juga masih mencari mencari Siapa ini jati sosoknya dirinya lah, ini? ya jati diri permainan mereka gitu. Jadi masih gampang juga lah ya Betul. bisa dibilang. Well, kita kembali lagi ke calon juara lah bisa kita bilang ya. Ya, kita bisa bilang, bisa nggak sih kalau aku bilang 80-90% ini ya Real Madrid. Ya masih terlalu dini lagi sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari performa Real Madrid memang 6 pertandingan awal, 6 pertandingan dengan semuanya dilibas dengan kemenangan, bahkan dari 9 pertandingan yang dijalani Real Madrid musim ini semuanya berakhir dengan kemenangan. Pertama itu dimulai dengan pertandingan di UEFA Super Cup yang melawan Eintracht Frankfurt. Di situ Real Madrid menang, kemudian langsung tancap gas pasukan Carlo Ancelotti di 8 pertandingan berikutnya, 6 pertandingan di La Liga 2 kali menang, kemudian juga di Liga Champions tampil begitu luar biasa. Real Madrid menang lawan Celtic, kemudian juga di pertandingan terakhir kemarin juga menang 2-0 di Liga Champions. Jadi memang Real Madrid ya kayak punya super power gitu. Ya, Dan dia sekarang superior banget. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena kalau saya lihat memang Real Madrid ini permainannya sangat efektif. Jadi dan juga karena Real Madrid itu dihuni oleh pemain-pemain lama ya. Bahkan dari tahun 2018 ada 14 pemain yang sekarang masih ada di tim Real Madrid. Ditambah juga pemain-pemain muda mereka sekarang sudah semakin berkembang, semakin matang, semakin menjanjikan, nama-nama seperti Valverde, Vinicius, Rodrigo, kemudian juga adanya Tchouaméni. Jadi memang sekarang jadi banyak sekali pemain-pemain di Real Madrid yang yang kuat akhirnya gitu ya. mencuat, betul, yang akhirnya mencuat dan bisa menunjukkannya di musim ini. Nah, lawan-lawannya sendiri kalau Real Madrid ini tangguh-tangguh loh bisa dibilang. Kita nggak bisa menyepelekan mereka seperti Real Betis, ada Atletico Madrid. Terus habis itu hasilnya pun dimenangkan juga oleh El Real. Mungkin nggak sih kalau hanya Barcelona yang bisa menjadi lawan yang bisa dibilang sepadan untuk kita bisa kayak tidak bisa menebak siapa yang akan memenangkan pertandingan itu? Ya kalau La Liga pasti semua orang mikirnya, oh ya Real Madrid saingannya pasti Barcelona pasti saingannya Real Madrid. Itu Pilih kan siapa? pasti selalu Pilih terjadi. siapa? Itu Udah jangan gitu. Pilih siapa? Kalau dua ini pilih siapa? pilih Real Madrid. Pilih Real Madrid. Tetanggaan soal oke. Atletico. Jadi Oke. ya mendukung tim Iya, tetangga aja gitu. boleh. Jadi memang kalau ini pasti kan semua fans pasti juga berpikir Barcelona pasti akan menjadi lawan sepadan lah dan juga persaingan ketat hingga akhir musim. Nah, cuman nggak boleh dilupakan bahwa setiap musim pasti akan ada nama-nama seperti Atletico, Sevilla, Villarreal, Sociedad yang kadang tiba-tiba bahkan di pertengahan musim tuh bisa mencuat dan bisa bisa masuk ke 3 besar dan bukan tidak mungkin nama seperti Real Betis sekarang yang berada di peringkat ketiga dengan 15 angka nantinya juga kalau tampil konsisten bisa mengalahkan Real Madrid atau Barcelona itu juga bikin persaingan semakin ketat gitu. Karena kan sekarang Real Madrid memang udah ketemu 2 tim kuat ya, ada ketemu Atletico Madrid dan juga kemarin menang lawan Atletico, terus ditambah juga pertandingan sebelumnya itu melawan tim kuat itu ada Sevilla ya. Ada Sevilla. Ada Sevilla. Nah, jadi tinggal kita lihat bagaimana nantinya Real Madrid kalau bertemu Barcelona ataupun juga tim-tim seperti Bilbao yang kadang Bilbao ini sering menjegal Real Madrid soalnya suka bikin Kadang-kadang kejutan. ya, betul, tiba-tiba betul. kejutan aja nih, Betul, kayak gitu. Bilbao, Villarreal, masih ada nama-nama tim seperti itu yang bukan tidak mungkin nantinya mereka bisa memberikan kejutan juga untuk Real Madrid. Pastinya. Nah, sekarang mau memasuki pekan ke-7. Kalau kita ulas lagi 6 pekan ke belakang ini yang menjadi kuncian dari Real Madrid itu siapa? Kalau pemain kunci Real Madrid sejauh ini ya hingga pekan ke-6 kalau saya lihat jelas ya Vinicius Junior. Pemain yang musim lalu juga tampil luar biasa menciptakan gol tunggal di final Liga Champions lawan Liverpool. Dan ini memang Vinicius ya yang sebelumnya sempat heboh karena hampir sekitar 2 musim lalu sempat heboh bahwa bagaimana seorang Benzema ini tidak mempercayai Vinicius yang akhirnya sekarang Waktu itu ada konflik ya, betul, ada kayak betul. ngomong-ngomong Iya, tidak percaya diri. betul. Aku pikir malah waktu itu akan membuat salah satu pemainnya drop atau kayak jadi Betul, nggak betul. teamworknya Yang tuh nggak oke sempat gitu. heboh bahkan sampai ada infonya bahwa Benzema udah bilang ke teman-teman jangan dioper, Vinicius jangan dioper segala macam seperti itu Ternyata kan. begitu ya di belakang ya. Tapi itu Agak juga nih. akhirnya kan dalam 2 musim terakhir terlihat bagaimana Vinicius dan Benzema mereka sekarang bisa berkolaborasi dengan baik. Vinicius dan Benzema bisa banyak menciptakan gol, kemudian juga musim ini tampil luar biasa walaupun Benzema kemarin cedera. Nah itu tadi, Benzema cedera, pemain-pemain lainnya akhirnya step up. Rodrigo step up ciptakan gol, Valverde juga step up ciptakan gol. Akhirnya itu kolektivitas permainan banyak terjadi dan ya kalau untuk Real Madrid sejauh ini memang ya Vinicius lah. Dan salah satu lagi mungkin nama yang bisa disebut itu adalah Federico Valverde, pemain yang saya kira juga bisa menjadi
pemain kunci dari Real Madrid karena dia juga versatile player, pemain yang bisa bermain di posisi mana saja tergantung keinginan pelatih. Kalau misalkan ditaruh bek kanan dia main bek kanan, main gelandang-gelandang, main sayap-sayap, main striker dia juga bisa di striker. Jadi Palu gak ada apa benar-benar- yang mencari Iya, gua ada lah itu pokoknya dia. ya. Nah sejauh ini nih apalagi ada terdapat 4 pemain Real Madrid yang mencetak 3 gol atau lebih. Yang tadi udah dibilang juga nih ada Vinicius Junior, Benzema, Valverde dan juga Rodrigo. Yang membuat kolektivitas Real Madrid begitu terasa di musim ini apa sih dibandingin dengan musim-musim sebelumnya, Bang? Kalau dari pandangan saya jelas karena tidak adanya Cristiano Ronaldo justru membuat permainan Real Madrid lebih kolektif dan lebih jadi pemain tidak lagi kita menyebutnya Ronaldo sentris karena dulu ketika ada Cristiano Ronaldo, semuanya pasti akan dikirim ke Ronaldo, semua bola pasti akan dikirim ke Ronaldo, free kick yang ngambil Cristiano, penalti juga yang ngambil Cristiano. Cuman dengan tidak adanya Ronaldo akhirnya itu pemain-pemain seperti Benzema yang karena Benzema ketika dulu dia bermain di Lyon kemudian dia pindah ke Real Madrid permainannya berbeda sangat jauh. Karena ketika di Dari Lyon segi apa, maaf? karena di Lyon Benzema diberikan kebebasan sebagai striker, bebas membawa bola, menciptakan peluang, nge-shoot ke gawang. Sedangkan ketika dia pindah ke Real Madrid dan kemudian ada Ronaldo, Benzema hanya sebagai penyuplai, sebagai gitu pemanis ya. gitu. Sedangkan ketika Ronaldo nggak ada, nah sekarang Benzema udah kembali lagi seperti dia waktu di Lyon. Dan ini saya emang suka banget Benzema ketika di Lyon. Jadi sekarang melihat performa Benzema Kelebihan, luar kekurangan biasa. lah ya. Betul. Ternyata tidak semua perpindahan yang di bursa transfer itu membuat yang jelek, malah Betul, ada yang betul. semakin up gitu ternyata. Dan salah satu faktor lagi yang bagusnya adalah bagaimana Carlo Ancelotti bisa memberikan kepercayaan kepada pemain-pemainnya bahwa siapapun yang main di lapangan, siapapun yang nanti diturunkan, semuanya adalah sama pentingnya dan semuanya bisa berkontribusi untuk menciptakan gol itu tadi. Jadi bagaimana Teamwork. betul dan sesama pemain pun juga kondisi internal mereka sangat baik, sangat harmonis. Jadi semua pemain sama-sama saling percaya dengan kelebihan mereka masing-masing sehingga ya kondisi Real Madrid saat ini benar-benar sedang bagus sekali. Sedang up-upnya gitu Up-up, ya, betul, on betul, fire betul. gitu. Tapi jangan hanya ngomongin Real Madrid nih, yang masih konsisten di puncak klasemen. Ada juga satu tim yang ternyata, ini kalau kita bilang itu diam-diam menghanyutkan, membahayakan gitu, karena sudah menembus 4 besar, yaitu Athletic Club. Di mana Athletic Club ini sukses menggeser Villarreal dan Osasuna untuk berada di peringkat keempat di papan atas, Bang. Nah ini kalau kita ngomongin Athletic Bilbao, jelas kunci utamanya adalah kembalinya Ernesto Valverde menukangi Athletic Bilbao karena kita tahu dulu juga Valverde adalah spell ketiga dia ya untuk menukangi Bilbao karena sebelumnya juga di tahun 2015 Valverde pernah megang Athletic Bilbao, kemudian juga di tahun 2002 sempat megang Bilbao juga, dan Valverde kembalinya dia ke Athletic Bilbao karena dia juga sudah tahu pemain-pemain ini, karena pemain-pemain ini dulu di tahun di spell kedua dia bersama Bilbao dia juga memegang pemain-pemain ini. Jadi sekarang pemain-pemain ini adalah pemain-pemain lamanya yang sudah tahu karakternya seperti apa, jadi sekarang tinggal diracik oleh Valverde. Kemudian juga pembelian pemain dari Valverde yang saya kira ini ya cukup jeli ya, dia kembali mengambil fan favorite Ander Herrera yang akhirnya kembali ke Bilbao. Betul. Kemudian juga ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Gorka Guruzeta ya. Gorka Guruzeta dari Amorebieta didatangkan oleh Valverde, sudah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan, dan inilah dia bagaimana Valverde memang pelatih yang kawakan yang tahu seperti apa Bilbao ini. Apalagi juga pemain-pemain Bilbao kan memiliki historis dan kultur yang sangat kuat ya. Jadi bagaimana tinggal sekarang ya Valverde meraciknya dan tinggal kita lihat apakah bisa konsisten atau tidak. Nah, kalau kita ngomongin mengenai pelatihnya sendiri nih, ada Ernesto Valverde yang kini menukangi Athletic Club, ya kan? Nah, di sini kalau aku ngelihat dia ini menggantikan Marcelino Garcia Toral ya, kalau nggak salah. Ya. Perbandingannya apa kalau yang Putra sendiri lihat dari kiprahnya kiprahnya. Apakah lebih bagus, lebih baik, memiliki skematik yang lebih oke, ada sesuatu yang baru? Kalau Valverde, jelas kalau semua pecinta La Liga Spanyol pasti tahu bagaimana kiprah Valverde dan historisnya apa saja yang didapatkan. Karena Liga Valverde kan pernah membawa Bilbao juara Supercopa de España di tahun 2015 kalau tidak salah. Kemudian juga sebelumnya juga Valverde sempat membawa gelar La Liga untuk Barcelona secara 2 kali membawa gelar untuk Barcelona. Kemudian juga Valverde ini pelatih yang sempat mendapatkan predikat sebagai La Liga Coach Team of the Year di tahun 2015-16 itu kan. Kemudian juga di tahun 2013-14 Valverde langsung membawa Athletic Bilbao finish di peringkat keempat dari musim perdananya dia melatih Bilbao setelah
sebelumnya di Olympiakos gitu. Jadi memang secara track record, secara pendapatan, secara pencapaian ya Valverde memang memiliki CV yang sangat bagus gitu. Jadi Dibandingkan? memang, Atau dibandingkan atau sama atau gimana nih? Atau dibandingkan cuma Marcelino, beda selera dibandingkan atau Marcelino jauh kualitas Valverde menurut saya lebih di atas Marcelino. berarti nanti gitu. hasilnya akan lebih memuaskan, harapannya Betul, seperti betul, itu. betul. Karena yang kita tahu dari spellnya Valverde 3 kali spell bersama Bilbao selalu membawa Athletic Bilbao itu di posisi 10 besar, bahkan 7 sempat di peringkat ke-7, peringkat ke-4, peringkat ke-7. Jadi sedangkan kalau top 10 lah ya. kalau pelatih-pelatih lain tuh biasanya di atas itu, biasanya tuh di bawah itu justru. Di bawah ya, Di bawah, di betul, bawah betul. 10. Oke, Betul. baiklah kalau begitu sekarang mari aja kita langsung mengintip deretan pencetak gol terbanyak sementara La Liga Santander 2022-2023. Well, Robert Lewandowski masih bercokol di peringkat pertama, torehannya adalah 8 gol. Sementara itu di urutan kedua ditempati penyerang Real Betis, yaitu Borja Iglesias dengan mencetak 6 gol. Sementara itu penyerang kawakan Spanyol, Iago Aspas berada di urutan ketiga dengan menorehkan 5 gol. Nah, kalau Vinicius Junior ini dari Real Madrid, dia mencetak 4 gol dan berada di peringkat keempat pula nih. Sekian banyaknya nama di atas ini yang menjadi perhatian kita. Ini adalah Borja Iglesias yang kayaknya setiap kalau kita ngobrol ngomongin Borja mulu ya. Kayaknya dia terus nih. Terakhir dia mencetak 2 gol saat Real Betis mengalahkan Girona 2-1. Nah, apakah penampilan dari Borja ini sudah sangat memuaskan? Sangat memuaskan. Kalau dibilang memuaskan, sangat memuaskan. Apalagi juga dari Jornada ketiga kita sudah membahas mengenai Borja Iglesias dan sekarang memang terbukti bahwa penampilan Borja Iglesias yang konsisten yang selalu dimainkan oleh Manuel Pellegrini akhirnya dari 6 pertandingan bisa menciptakan 6 gol yang artinya setiap satu pertandingan dia pasti menciptakan gol. Yes. Dan ini adalah torehan yang untuk striker adalah rekor yang cukup bagus karena berarti dia sangat produktif, sangat efektif dan Konsisten. betul konsisten. Apalagi juga kan di peringkat pertama ya Lewandowski 8 gol. Namun juga kalau kita lihat ke belakang nantinya kita bisa melihat bagaimana apakah Borja Iglesias bisa konsisten atau tidak ya tentu masih panjang. Tapi yang jelas sekarang penampilannya begitu luar biasa. Pellegrini pun juga sangat puas dengan penampilan Borja Iglesias karena sekarang Borja Iglesias sudah benar-benar sembuh dari cedera karena di musim-musim sebelumnya kerap cedera, gampang rentan cedera. Sekarang juga performanya begitu luar biasa dan Borja Iglesias adalah tipe pemain yang sebenarnya tidak begitu cepat, tapi dia memiliki maksudnya finishing. Kayak fisik, lari Betul, secara lari tidak terlalu cepat, tidak seperti Vinicius atau pemain lain, tapi memang Borja Iglesias memiliki insting dan naluri gol yang begitu luar biasa. Jadi memang kalau di kotak penalti kita mau manggilnya sebagai predator di kotak penalti. Jadi dengan posturnya yang kuat, kemudian bisa menahan bola. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, Borja Iglesias menggunakan kelebihannya dia untuk bisa menciptakan gol gitu. Baiklah. Karena kalau dari gol yang kita lihat ketika menghadapi kemarin yang menang 2-1 itu juga Borja Iglesias bagaimana dia striker cerdik lah itu. Bisa kita bilang cerdik gitu ya. Tapi Betul. kalau aku masih di pikiranku masih si Lewandowski. Ya, aku akan tetap Lewandowski. Tapi kita akan melihat bagaimana nanti progresnya Borja Iglesias sendiri. Nah, selain atas penampilan apiknya ini, Borja juga dipanggil oleh Luis Enrique ke timnas Spanyol katanya. Ini sudah saatnya kah Borja menjadi penyerang andalan tim Matador? Nah, ini juga pemanggilan perdana sebenarnya untuk Borja Iglesias ya. Tawaran atau udah? Kalau biasanya gini, kalau untuk pelatih timnas itu kan memanggil pemain itu kan berdasarkan performa mereka di setiap klub ya. Jadi kalau misalkan memang ini statistiknya gitu. betul statistiknya, penampilannya, apakah dia menciptakan gol, apakah dia memberikan assist, apakah dia overall ratingnya setiap pertandingan tinggi. Nah ini Borja Iglesias karena memang indeksnya cukup tinggi, akhirnya dipanggil oleh Luis Enrique dan ini menjadi pemanggilan perdana seorang Borja Iglesias selama bermain di La Liga gitu. Sudah dipanggil, udah official resmi dipanggil. Udah resmi dipanggil. Udah, jadi dia sekarang udah dipanggil timnas Spanyol. Dan tapi kalau untuk ditanya apakah dia akan menjadi penyerang andalan atau tidak, saya kira ya harus ini dulu ya karena biasanya kan Morata yang menjadi striker utama. Jadi tapi memang sekarang Morata juga sejauh ini hanya menciptakan 3 gol di La Liga. Jadi saya kira Iglesias bisa menjadi opsi lah untuk Luis Enrique apabila strikernya mandek. Ada opsi yaitu Borja Iglesias. Cedera lah ya. Betul, atau cedera atau mencoba skema baru. Itu karena sekarang ini yang dibawa oleh timnas Spanyol striker murninya itu hanya 2 orang, itu hanya Alvaro Morata dan juga Borja Iglesias. Sedangkan Luis Enrique banyak memanggil pemain-pemain sayap. Ada Ferran di situ, kemudian ada Nico Williams juga di situ, terus ada Yeremy Pino.
Jadi nama-nama yang memang biasanya ini mereka bermain sebagai sayap bukan striker utama. Jadi kemungkinan Borja Iglesias untuk diturunkan ya amat sangat besar di Borja timnas Iglesias Spanyol. ini kan umurnya 29 ya, dibandingin Betul. sama yang lain dia termasuk yang paling muda atau yang standar sih umurnya? Borja Iglesias dengan umurnya yang 29 sebenarnya ya tidak lagi muda ya, tapi memang karena balik lagi based on performance kan di lapangan kan, dan sekarang mayoritas pemain Spanyol pun juga banyak yang berusia muda. Jadi ya inilah berimbang lah antara pemain muda dan pemain tuanya yang berada di tubuh timnas Spanyol sekarang ini. Kita bahas umur mulu ya kalau kita bahas pemain ya kayaknya ya. Kayaknya dari usia 35, kemarin kita bahas 35, ini 29 dan lain-lain, tapi ternyata bagaimana endurance kita, bagaimana kita menjaga ya kita, sementara saya bukan pemain bola gitu ya, pengamat bola doang dan juga presenter bola. Tapi kalau dari menurut aku mungkin usia itu bukan patokan, koreksi ya Bung Putra ya. Cuman bagaimana dia maintain latihannya terus dan selalu bisa mendengarkan pelatih dan bekerja sama gitu ya. Bisa aku simpulkan demikian? Betul, karena gini, karena kalau di sepak bola itu ada yang namanya kita sebutnya adalah late bloomer. Jadi pemain-pemain yang justru bisa menampilkan permainan terbaiknya itu di usia yang tidak muda lagi, usia seperti Borja Iglesias 29 tahun, bahkan nama-nama kayak seperti Aritz Aduriz, pemain yang juga dulu bermain di Athletic Bilbao, dia baru menunjukkan performa yang begitu luar biasa saat umurnya 34 tahun. Jadi di usianya 34 tahun dia tampil meledak, tampil luar biasa yang akhirnya juga dipanggil oleh timnas Spanyol. Dan dalam 5 tahun terakhir sebelum Aduriz itu pensiun, dia bisa menciptakan lebih dari 14 gol setiap musimnya. Bahkan di musim itu gede ya? Betul, itu besar sekali untuk pemain usia di atas 35 tahun ya, di atas 34 tahun ya. Bahkan juga Aduriz di musim ketika umurnya 34 tahun itu menciptakan 26 gol. Di semua ajang. Jadi umurnya 34 tahun tapi di semua ajang, di La Liga dan juga di Copa del Rey, di Piala Super Spanyol segala macam, dia menciptakan 26 gol di semua ajang. Gede banget. Betul. Jadi kan juga itu tadi balik lagi bahwa umur bukan masalah, patokan gitu ya betul, kan. Betul. Oke, baik. Karena juga selain Aduriz itu ada pemain-pemain lain juga yang dulu namanya seperti Adil Rami yang sempat bermain di Valencia sama di Sevilla juga. Dia adalah posisinya back tengah, tapi dengan umurnya yang tidak muda lagi justru dia sempat melejit ketika usianya ya sudah 30 ke atas. Jadi dan juga berhasil membawa Sevilla juara juga Europa League, kemudian juga bahkan juara sama Perancis juga untuk Piala Dunia, walaupun dia tidak pernah dimainkan tapi dia dipanggil. Dan itulah pemain late bloomer yang usianya yang sudah tidak muda lagi tapi justru di usianya tersebut bisa menunjukkan penampilan terbaik dan bisa membawa timnya mendapatkan gelar gitu. Intermezzo. Ya. Banyak banget nggak sih La Liga yang late bloomer ternyata itu semakin Banyak. mendengar lagi. Kayak apa namanya Bang? Apa Semakin namanya? bermunculan. Bukan. Menggelegar gitu Menggelegar, ya kan. ya. Late bloomer tapi ternyata itu banyak di La Liga banyak La Liga banget banyak, ya. La Liga banyak Ternyata kalau kita bicara apalagi bicara tentang timnas Spanyol nih, ada juga satu debutan yaitu Nico Williams dari Athletic Bilbao. Pemain berusia masih muda. 20 tahun yang telah mencetak 2 gol dan juga 1 assist sejauh ini. Nah, ini apakah bisa dibilang terlalu bisa bilang early atau mungkin ini standar atau ya? Kalau Nico Williams tadi kan juga sempat saya mention bahwa pemanggilan Nico Williams dan Borja Iglesias ini adalah pemanggilan perdana untuk kedua tim di timnas Spanyol. Karena kalau kita lihat penampilan Nico Williams sebenarnya di Bilbao ya sejauh ini cukup bagus ya, memberikan gol dan juga memberikan assist. Apalagi juga Nico Williams itu memiliki kakaknya namanya Iñaki Williams yang juga bermain di Bilbao. Iñaki Williams bermain juga di Bilbao. Tapi yang lucunya adalah bagaimana Iñaki Williams ini kebetulan justru mendeklarasikan dirinya untuk bermain untuk Ghana. Untuk Ghana? Karena mereka memang kedua pemain ini ada keturunan Ghana, Spanyol Ghana. Jadi kakaknya bermain untuk Ghana, sedangkan adiknya Nico Williams di usianya yang 20 tahun sudah dipanggil timnas gitu. Sedangkan untuk kakaknya Iñaki Williams mungkin terlalu lama menunggu panggilan dari Spanyol, tidak dipanggil-panggil, akhirnya dia pindah ke Ghana. Ngambil opportunity loss. Daripada ada opportunity loss ya kan. Jadi mengambil opportunity yang ada gitu. Nah, dan kalau tadi ya kita bahas sedikit tentang Nico Williams ini memang pemain yang memiliki kecepatan, lincah, kemudian juga take ons-nya bagus, dia juga one on one-nya kuat menghadapi pemain lawan, one on one-nya kuat, kemudian juga di musim perdananya di La Liga dia memang tidak menciptakan gol, tapi dia bermain sebanyak 34 pertandingan dan bermain di Athletic Bilbao B, dia tampil juga sangat luar biasa, menciptakan 9 gol dan juga 12 assist yang akhirnya di musim tersebut dia dipanggil ke tim senior Bilbao, dicoba untuk bermain di senior dan ternyata hasilnya bagus ya, walaupun tadi tidak menciptakan gol ya, tapi setidaknya ada progres lah yang dilakukan oleh Nico Williams sampai akhirnya di musim ini dipercaya oleh Ernesto Valverde untuk menjadi pilihan
pilihan utama di sisi kanan bersama dengan sang kakak Iñaki Williams yang memang seorang striker gitu. Ini mereka nih satu-satunya kakak adik yang mencetak rekor atau ada yang lain ya? Ada kan, ada yang lain sebenarnya. Oke, mari kita bahas ya. Kemarin kita bahas. Cuman kalau kita bilang di sini ternyata mereka ini memecahkan rekor yang tertahan selama 17 tahun ini. Karena mereka ini adalah saudara kandung yang mencetak gol dalam tim yang sama dalam satu pertandingan. Betul, Benar gak? betul. Ya benar, satu pertandingan. Nah, terakhir kali dicetak Gabriel Milito dan juga Diego Milito saat membela Zaragoza ya 2005 lalu ya. Nah, Itu kan benar ini ya? kebetulan yang Zaragoza ini Diego Milito pas Gabriel dan Diego Milito menciptakan gol, kebetulan saya nonton. Jadi tahu. Weh, gimana nih ceritanya? Jadi memang kalau yang Milito bersaudara itu kan posisinya yang satu adalah striker, Diego Milito adalah striker, sedangkan Gabriel Milito itu kan seorang defender. Jadi memang pada saat musim 2005 itu ya Zaragoza juga tampil bagus, pemain-pemainnya juga bagus, yaitu mereka menciptakan gol dan akhirnya rekor ini bisa dipecahkan oleh Williams bersaudara ketika Athletic Bilbao tanding. Dan sekarang ya ini Nico Williams ini dan juga Iñaki Williams menjadi menjadi pemain kunci lah di Athletic Bilbao untuk musim ini dan tentunya untuk musim-musim selanjutnya juga pasti akan menjadi pilihan utama, terlebih juga usia mereka yang masih Nico Williams masih 20 tahun, kemudian juga Iñaki Williams usianya juga masih bisa peak lah, masih bisa untuk menuju performa. Nah, baiklah kalau begitu. Itu dia adalah tanggapan dari Bung Putra mengenai kiprah Williams bersaudara di Athletic Club. Sementara itu selanjutnya rekor yang diukir Nico dan Iñaki ini telah dibuat dari tahun 2018 misalnya. Jadi kalau mereka itu debu dan mencetak rekor sebagai kakak adik pertama yang bermain untuk Athletic Club setelah kali terakhir ini tahun 86 ini, kalau saat itu tuh ada ada Patsy dan Julio Salinasi kan ya, itu betul. juga ya. Nah, dua pemain ini dapat sama bersinarnya nggak sih untuk klub yang dibela atau atas bawah? Ya, tapi gini, kalau misalkan selama Valverde memberikan kepercayaan untuk Nico dan juga Iñaki Williams selalu tampil sebagai starting line up, tentu ini bisa memberikan dampak yang bagus ya, karena sejauh ini juga kita bisa melihat bagaimana Bilbao sekarang juga berprogres, kemudian sekarang juga dari kemarin berhasil meraih kemenangan, sampai akhirnya sekarang juga berada di peringkat yang masih oke lah ya. Jadi memang bagaimana kedua pemain ini akhirnya bisa dipercaya oleh Valverde. Yang balik lagi tadi bagaimana Nico Williams itu adalah sebagai sayap kanan, kemudian juga Iñaki Williams sebagai striker. Memang dua pemain ini yang yang akhirnya menjadi kartu as lah untuk seorang Ernesto Valverde di Athletic Bilbao gitu. Jadi kita patut menantikan juga kiprah Nico Williams, apalagi juga udah dipanggil ke timnas Spanyol kan. Jadi ini ya menarik lah untuk kita lihat lah gitu. Apalagi juga gini, karena Nico Williams dengan penampilannya sekarang sudah banyak ada beberapa klub Eropa yang ingin mengincar Nico Williams untuk direkrut gitu. Udah mulai dilirik-lirik ini ternyata. Aku pengen banget loh nonton ke sana ke Madrid gitu ya kan, apalagi kalau kita melihat La Liga di sana tuh begitu heboh-hebohnya gitu. Nah, Madrid sendiri sekarang Real Madrid ada di puncak klasemen kan, pengen banget nonton gitu ya. Kalau kita bicara mengenai Federico Valverde ini yang dari tadi sudah diomong-omongin sama Bung Putra sendiri, dia ini tengah menjadi bintang klub dengan penampilan yang menawan. Valverde telah mencetak 3 gol serta 1 umpan dari 6 pertandingan. Itu kan termasuk statistik yang sangat bagus sekali ya. Ya apalagi Valverde itu kan juga diturunkannya kan juga tidak selalu sebagai pemain utama ya, karena kadang sebagai pengganti, kemudian juga ketika rotasi baru dia menjadi pemain utama. Nah disinilah bagaimana kejelian Ancelotti menempatkan Valverde, pemain yang tadi kita sudah bahas bahwa dia bisa bermain di banyak posisi. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak berjalan dengan lancar untuk Ancelotti, dia tinggal memasukkan Valverde, menyuruhnya bermain di posisi sayap kanan atau mungkin di gelandang tengah. Nah akhirnya Valverde bisa perform gitu. Jadi dia memang memiliki kekuatan dari memiliki kelebihan bahwa dia bisa bermain di banyak posisi, fisiknya sangat bagus, memiliki kecepatan, punya dribble yang bagus juga, bahkan finishing dan visi bermainnya itu juga sangat bagus gitu. Jadi sekarang Valverde ya paket lengkap lah untuk untuk pemain modern saat inilah dia. Maksud aku tuh kalau seandainya semuanya disikat sama dia, ini jadi tahunnya dia lah. Harusnya bisa seperti itu, tapi memang balik lagi bersaing di Real Madrid itu untuk mendapatkan posisi utama di Real Madrid itu tidak gampang, susah. Jadi memang karena sekarang gini, posisinya Valverde adalah pilihan utama di lini tengah itu masih Kroos, Modric dan juga sekarang Tchouaméni kan, justru sedangkan kalau di sayap pilihannya sekarang ada Rodrigo dan Asensio di kanan. Karena biasanya Ancelotti itu menempatkan Valverde di sayap kanan untuk menggantikan peran dari Rodrigo atau Asensio yang tampilnya kurang baik. Sedangkan kemarin dicoba main di kanan tampil baik, kemudian dicoba bermain di tengah pun juga tampil baik, menciptakan gol sensasional juga ketika menghadapi Mallorca, dan kemarin juga menciptakan gol ketika menghadapi Atletico Madrid. Jadi memang
apa ya, Valverde kalau misalkan dibilang bisa menjadi tahunnya ya tergantung bagaimana Ancelotti memainkan dan sebanyak apa si Valverde dimainkan oleh Ancelotti. Tetapi jangan dilupakan bahwa ini satu yang penting adalah keberhasilan Real Madrid menjadi juara Liga Champions musim lalu ya karena faktor Valverde. Bagaimana dia mengirimkan umpan ke Vinicius dan akhirnya bisa menciptakan gol dan Real Madrid bisa meraih juara Champions. Gitu ya kan. Ngomong-ngomong Ancelotti juga kemarin tuh sempat ada bukan kekisruhan sih, sempat ada desas-desus gitu ya kan, sempat agak-agak panas nih sementara Carlo Ancelotti ini mengultimatum Valverde karena katanya andai Valverde ini tidak mencetak lebih dari 10 gol, lisensi kepelatihannya ini lebih baik dihapus. Ini mungkin gak sih kalau menandakan sesungguhnya Valverde memiliki potensi yang sangat baik, jadinya Ancelotti ini percaya, itu cuman kayak push dia aja gitu biar kayak gue percaya lah sama lu. Ini mungkin gitu. semacam gertakan ya dari Carlo Ancelotti yang tapi gertakan ini justru menimbulkan gertakan bukan ultimatum ya. Bukan. Tapi ini gertakan yang akhirnya memberikan reaksi positif untuk skuad Real Madrid dan juga tentunya untuk Valverde karena juga Valverde sejauh ini sudah menciptakan 4 gol di semua ajang. Bahkan ini juga raihan terbaiknya Valverde selama dia berkarir dalam sepak bola. Jadi sepanjang 1 tahun kalender sepak bola, Ya, dia betul. sejauh ini dia sudah menciptakan 4 gol. Sedangkan di musim-musim sebelumnya paling hanya 1 gol, 3 gol. Bahkan musim lalu sepanjang pertandingan La Liga dia hanya menciptakan 3 gol ya kalau tidak salah. Jadi memang ini perjalanan masih panjang, masih banyak pertandingan yang bisa dimainkan. Jadi tentunya ini bisa bukan tidak mungkin bisa menciptakan lebih dari 10 gol gitu untuk Valverde gitu. Memang takes time tapi hasilnya memuaskan Betul. ternyata. Karena Valverde ini kan juga didatangkan dari Peñarol waktu itu di musim 2016, kemudian di musim perdananya dia dipinjamkan dulu ke Real Madrid Castilla, kemudian dipinjamkan ke Deportivo La Coruña di musim 2017-2018 dan akhirnya di Deportivo dia menunjukkan penampilan yang sangat baik. Akhirnya di musim 2018 kembali ditarik oleh Real Madrid, mulai menjadi pelapis di skuad utama dan sampai sekarang akhirnya bisa meledak dan juga melejit gitu. Ingat nggak bang, dulu itu ya kalau musim-musim yang kemarin itu di tahun lalu kalau nggak salah itu ya dari 31 laga itu dia cuma 1 gol loh. Nah itu dia kan? makanya Kenapa bisa langsung sampai kayak melonjak gitu? Itu dia latihannya gimana? Atau dia bener-bener di-push gitu sama Ancelotti atau gimana ya? Kalau ini mungkin saya melihatnya karena sekarang Valverde juga tingkat kematangannya sebagai pemain itu juga sudah mulai terlihat ya. Jadi prosesnya memang sudah terjadi dan dia juga di Real Madrid. Siapa yang nggak mau bermain di Real Madrid bisa dimentorin, ada pemain senior macam Luka Modric, Toni Kroos, dulu juga masih ada Casemiro. Bagaimana dia Valverde bisa belajar dari semua pemain senior ini, ditambah juga sekarang adalah situasi internal Real Madrid yang begitu happy family lah bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi ini yang juga menciptakan rasa kepercayaan diri untuk Valverde, ditambah juga Ancelotti yang mengatakan berkali-kali kepada media bahwa ya Valverde ini adalah salah satu pemain kuncian Ancelotti yang itu tadi bisa bermain di berbagai posisi sehingga Valverde adalah pemain yang diidam-idamkan oleh setiap pelatih di seluruh klub di dunia. Wah, sayang sekali nih akhir pekan ini nggak ada pertandingan La Liga dulu karena adanya libur FIFA Matchday. Sehingga para tim-tim ini akan kembali tancap gas pada pertandingan selanjutnya yang digelar pada 1 Oktober 2022. Tapi jangan sedih, untuk itu kami telah memilih gol-gol terbaik di bulan September. Seperti apa kumpulannya? Ini dia tayangannya hanya untuk kamu. Penyerang Celta Vigo, Iago Aspas membuktikan usia 35 tahun tak menghalanginya untuk tetap mencetak pundi-pundi gol. Saat melawan Cadiz, ia mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Iago pun kini masuk ke dalam jajaran pencetak gol terbanyak dengan mengemas 5 gol dari 6 laga. Bek kiri sekaligus kapten Valencia, Toni Lato menciptakan gol manis kala melawan Getafe. Menerima umpan dari sisi lapangan tengah, Toni Lato melepaskan tendangan melengkung menggunakan kaki kanannya. Pada partai itu, Valencia menang telak 5-1. Robert Lewandowski layak disebut sebagai bomber sejati. Hal ini membuktikan saat Barcelona menghadapi Sevilla. Menerima umpan dari Jules Koundé, pemain Polandia itu menahan bola dengan dada lalu dilanjutkan dengan tendangan setengah voli. Gol berkelas diciptakan penyerang Getafe, Enes Unal saat mengalahkan Real Sociedad. Ia yang dipercaya sebagai algojo, tendangan bebas mengirim bola ke sudut gawang Alex Remiro. Dan gol terbaik bulan September menurut Rumah La Liga adalah milik Federico Valverde. Berawal dari serangan yang dibangun penjaga gawang Thibaut Torta, pertahanan Real Madrid melawan 3 pemain Mallorca dan melepaskan bola terukur yang tak dapat dilalui kiper lawan. Gol ini sekaligus menjadi tanda kebangkitan Valverde di musim ini. Terima kasih
kasih banyak yang sudah menonton di Rumah La Liga. Download aplikasi La Liga PES, jangan lupa sebar-sebarin ke semuanya untuk terus mengikuti jalannya pertandingan La Liga yang masih sampai tahun depan 2023. Benar begitu Bang Putra? Benar, dan tentunya untuk ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi lebih mengenai La Liga ya. Iya, kita Itu juga dia. akan mengulas banyak sekali. Kalau kalian mau nanya ini itu bisa juga di komentar-komentar di The Footballicious. Tuh, Betul. jangan salah tuh gue. The Footballicious. Tolong editor dikasih namanya di sini. Kalau boleh Instagram Bang Putra, Instagram Angie juga di sini. Boleh. Kalau begitu terima kasih banyak ya Bang Putra ya. Sama-sama, terima Kru kasih. semua di sini terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Buat semua yang nonton, saksikan episode spesial dari Rumah La Liga setelah yang satu ini, yaitu kita akan bincang-bincang dengan Direktur Teknik PSSI, yaitu Bapak Indra Syafri. Kalau gitu, Angie Ang pamit dulu, Bang Putra pamit dulu, semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Ciao. Ciao. Ciao apa ciao sih? Ciao. Ciao. Halo, saya Coach Indra Syafri. Selamat datang di La Liga PAS Indonesia. Oke, jadi kalau bicara formasi, sebenarnya hampir semua pelatih itu tentu sesuai dengan kualitas pemain yang dia punya. Jadi kalau memang saya contohnya lebih senang dengan formasi 4-3-3, tentu saya akan cari pemain-pemain yang bisa melakoni formasi tersebut. Iya, ini kan kejadian sudah lama sekali. Waktu itu, alhamdulillah kita lolos ke kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Setelah sekian puluh tahun nggak pernah kita lolos, dan akhirnya kita lolos dengan mengalahkan Korea Selatan yang kita keluar sebagai juara grup. Dalam rangka itu kita melakukan persiapan, di antaranya adalah ada uji coba Timur Tengah dan ada uji coba ke Eropa waktu itu, khususnya ke Spanyol. Dan saya bersyukur waktu itu disupport oleh PSSI, dan kita ada beberapa kali uji coba termasuk dengan Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid, dan ya 4 tim kalau nggak salah. Yang paling penting kalau kita melakukan uji coba, tentu keuntungannya harus untuk tim kita yang beruji coba. Dalam rangka persiapan ke Piala Asia waktu itu di Myanmar, tentu kita mempersiapkan beberapa game plan untuk melawan tim-tim yang ada dalam satu grup tersebut. Kami merasakan sekali manfaat saat bermain dengan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Valencia tersebut. Ada hal yang bisa kami dapat waktu itu, ya adalah mereka dengan kualitas pemain-pemain yang bagus, terutama Barcelona waktu itu ada Suarez, ada Vermaelen, dan tentu kami memakai suatu atau menyiapkan suatu game plan yang realistis, yaitu kami memain waktu itu dengan counter attack. Tetapi apapun strategi waktu itu, karena secara grup taktikal dan individual taktikal mereka jauh lebih unggul, dan kita banyak belajar dapat dari sisi bagaimana kita keluar atau merespon hal-hal yang mereka lakukan. Ya, lawan Valencia itu adalah pertandingan ya, kalau nggak salah yang pertama ya. Yang pertama, dan waktu itu kebetulan direktur olahraganya Valencia pernah ke Indonesia, dan mereka malahan memang kaget waktu itu melihat penampilan anak-anak Indonesia di pertandingan tersebut. Dan saat pertandingan tersebut, karena memang baru pertama kali kita bermain di Eropa waktu itu, kita bermain tidak saling tahu, dan saya juga nggak tahu persis bagaimana Valencia U20 bermain, dan kami bermain seperti apa yang pernah kami lakukan saat bermain dengan tim-tim yang sebelumnya. Dan suasana di ruang ganti normal seperti biasa, dan saya terlalu menanamkan bahwasanya setiap tim yang kita hadapi tidak ada secara mental, tidak ada bersikap minder dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak bermain lepas waktu itu, dan kita bisa menahan imbang Valencia.
yang jelas kami waktu itu betul bermain sedikit deep dan menunggu di garis pertahanan, terutama di babak kedua. Tetapi memang tim Barcelona punya cara untuk membongkar bagaimana kita bertahan secara total dengan compact defense, dan mereka bisa membongkarnya lewat bola-bola crossing dan kombinasi, terutama setiap bola yang ditujukan ke Suarez, dan kita tahu sendiri Suarez banyak cara untuk bisa berkelit dari penjagaan lawan kita. Untuk seorang pelatih tentu tidak boleh salah satu tim untuk menjadi jagoan, karena tim-tim lain juga bisa menjadikan referensi untuk menambah pengetahuan dia sebagai seorang pelatih. Tetapi saya dari tahun sudah lama sekali, saya memang Barcelona sebagai tim yang menjadi acuan. Kenapa? Karena memang Barcelona dari tahun ke tahun mereka main dengan filosofi yang jelas, dan itu dia pertahankan sampai saat sekarang, dan di mana mereka juga memilih pelatih-pelatih yang memang betul-betul tahu bagaimana Barcelona. Wah, di Spanyol banyak bintang yang berkiprah di situ, tetapi saya tetap Messi ya menjadi pemain yang saya pikir super talenta, dan saya pikir Messi menjadi pilihan saya. Mulai dari penataan kompetisi dan juga rekrutmen pemain oleh klub-klub yang ada di La Liga, saya pikir Indonesia bisa mencontoh bagaimana pengelolaan kompetisi, yang kedua juga bagaimana pengelolaan klub, dan juga bagaimana pengelolaan pembinaan usia muda. Walaupun yang bukan yang terbaik di dunia, tetapi Spanyol saya pikir menjadi tempat salah satu referensi atau literatur untuk kita belajar di sepak bola. Ya, kemarin saya sempat meeting dengan orang La Liga. Pertama pengelolaan kompetisi, dan saya tahu kemarin baru tahu bahwa La Liga juga mengelola akademi, tidak aja mengelola kompetisi. Saya pikir ini salah satu hal yang sangat baik sekali, dan sempat saya bertanya bagaimana hubungan La Liga dengan federasinya Spanyol. Dia jawab secara bahasa loro, silakan dibaca website bagaimana hubungan kami dengan federasi. Ini menunjukkan bahwa independensi daripada La Liga yang betul-betul secara profesional bisa mengelola liganya dengan baik. Waduh, bersaing sekarang, tapi walaupun saya pegang Barcelona, tetapi saya lihat dalam waktu ke depan Real Madrid akan bisa lebih bisa dipercaya untuk jadi juara.